Nyinyir, iri, dan ngeyel. Ferry Amsari, dosen hukum tata negara yang tidak pernah praktek di pengadilan, teriak-teriak seolah-olah praktek di MK itu lebih susah. Justru pembuktian di MK itu lebih sederhana dibandingkan dengan ratusan perkara-perkara internasional dan arbitrasi internasional yang sudah Hotman pegang melawan berbagai pengacara asing. Padahal harusnya Bang Fahri kan harus nyinggung ke Bang Hotman Paris, Bang, bukan begini teknik hukum acara di MK. Hal yang sepele tidak diingatkan oleh Bang Fahri. Selamat datang kembali di channel Konsolidasi Solitik. Tempatnya diskusi politik dan demokrasi, perspektif rakyat jelata, atau bahkan kadang-kadang rakyat jenaka. Sebelum kita lanjut, saya sapa dulu. Halo rakyat, apakah beras masih aman? Kali ini saya akan membahas atau mereaksi video yang saat ini lagi viral. Yang akhir-akhir ini memenuhi beranda dari media sosial, terutama yaitu di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan juga mungkin juga di Facebook. Nah, kali ini Bang Hotman Paris juga terpancing dari statementnya salah satu ahli atau pakar hukum tata negara, yaitu Ferry Amsari. Berikut videonya. Nyinyir, iri, dan ngeyel. Ferry Amsari, dosen hukum tata negara yang tidak pernah praktek di pengadilan, teriak-teriak seolah-olah praktek di MK itu lebih susah. Justru pembuktian di MK itu lebih sederhana dibandingkan dengan ratusan perkara-perkara internasional dan arbitrasi internasional yang sudah Hotman pegang melawan berbagai pengacara asing. Saya kasih salah satu contoh bahwa ini hanya masalah pembuktian. Bambang pengacara 01 teriak-teriak di MK, di sidang MK. Dia bilang di Gianyar, Prabowo hanya dapat 22% di tahun 2014. Prabowo hanya dapat 3% di 2019. Terus dia mempertanyakan kenapa Prabowo bisa dapat 49% di Gianyar Bali tahun 2024. Tapi dia tidak mengajukan bukti kenapa. Apakah ada pelanggaran atas 49% tersebut? Dia teriak-teriak bansos. Dia tidak mengajukan satu orang pun saksi pemilih yang memilih karena disogok oleh bansos. Tidak ada. Ini kan hanya masalah pembuktian. Makanya saya mengatakan memang benar berlian saya ini lebih bersinar, lebih pintar dari otak-otak kalian, termasuk dari otaknya Robe Gerung. Inilah gara-gara ikuti pendapat Robe Gerung. Filsafat itu nggak bisa dipakai di persidangan. Hei. Nah, ternyata Bang Hotman Paris ini terpancing dengan statement Bang Ferry Amsari terkait dengan Bang Ferry Amsari ini menilai beberapa atau tokoh-tokoh intelektual yang sidang di MK sengketa Pilpres tahun 2024 ini banyak yang belum terbiasa dengan proses sidang tersebut. Tetapi Bang Hotman Paris berpendapat bahwa justru statement Bang Ferry Amsari ini merupakan sebuah nyinyiran, merupakan sebuah keirian dan juga kedengkian. Nah, ini menarik ya, sangat menghibur bagi rakyat yang hari ini mungkin ada beberapa berasnya tidak aman. Tetapi sebelum kita lanjut diskusi politik dan demokrasinya, saya berharap beras tetap aman. Menurut Bang Ferry Amsari bahwa mereka para intelektual hukum tata negara pada sidang Pilpres 2024 itu tidak serius bahasannya. Jadi yang dibahas justru hal-hal yang tidak penting, yang tidak esensial dan sebagainya lah. Mari kita lihat statement selengkapnya Bang Ferry Amsari. Pemilu kita ini buruk bukan karena dirty vote, tapi memang sudah buruk dari asalnya. Nah, sayang para intelektual hukum tata negara yang ada di ruangan itu seolah berdebat hal-hal yang tidak perlu dan tidak esensial untuk memperlihatkan betapa hebat kemampuan hukum tata negaranya. Padahal harusnya Bang Fahri kan harus nyinggung ke Bang Hotman Paris, Bang, bukan begini teknik hukum acara di MK. Hal yang sepele tidak diingatkan oleh Bang Fahri. Padahal kacau sekali apa yang dipertontonkan itu. Kalau kita sedang bersidang di MK, salah sedikit dalam hukum acara pasti sudah ditegur hakim tuh.
Nah ini yang pengacara-pengacara, mohon maaf bahasanya pengacara mewah dalam takaran beracara kita, mereka tidak terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian terjadilah gimmick-gimmick yang rasanya tidak perlu. Yang tugas Bang Fahri mengingatkan sebelum masuk Jadi sidang. kayak kasus infotainment. Bang Fahri harus ingatkan, bukan begitu bro hukum acaranya. Dan itu menurut saya menyita waktu kita mengungkap kebenaran betapa rusaknya pemilu kita kali ini. Begitu Bang Karni, makasih. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Itulah tadi keseruan dari sentil menyentil, sindir dan menyindir antara satu dengan yang lainnya, di mana para pakar hukum tata negara itu mempertontonkan pada rakyat bahwa mereka itu ada yang mengkritik dan ada yang dikritik. Dan banyak juga mereka, para pakar itu tidak terima atas kritikan dari orang lain. Terutama yang saat ini lagi viral yaitu Bang Hotman Paris. Baiklah rakyat, bisa Anda nilai sendiri bagaimana proses hukum yang berlaku pada saat sidang sengketa Pilpres tahun 2024 kali ini. Silakan jika Anda ada pendapat, tuliskan dalam komentar di bawah. Mari kita diskusi politik dan demokrasi dengan syarat kepala dingin. Jangan lupa bagi rakyat yang baru mampir di channel ini untuk like dan juga subscribe. Kita lanjut untuk diskusi terkait dengan politik dan demokrasi perspektif rakyat jelata dan kadang-kadang juga rakyat jenaka.